Hari baru menyapa kita, semangat membara di dada. Di SMK Negeri 7 Samarinda, kami berjuang bersama. Tak ada kata menyerah di setiap langkah kita. Impian tinggi di awan, kami akan menggapainya. SMK Negeri 7 bisa, SMK Negeri 7 juara. Dengan tekad dan usaha, kami akan jadi yang terdepan. SMK Negeri 7 Samarinda, kita bersama meraih mimpi. Dengan ilmu dan karya nyata, mengukir prestasi sejati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Hari ini suasana di luar hujan ya. Jadi cukup dingin, apalagi di tempat kita. Ini AC-nya berapa derajat ini menambah suasana dingin tapi tidak mengurangi kehangatan kita untuk bertemu dengan teman-teman SMK Negeri 7 dan semua pemirsa yang mengikuti podcast SMK Negeri 7. Saya dengan Pak Bams hari ini ketemu dengan seorang guru yang luar biasa, yang sudah go internasional. Nanti kita ulik-ulik apa yang beliau kerjakan. Nah, yang pertama kita tanya dulu. Siapa panggilannya Ibu? Soalnya di SMK 7 panggilannya Bu Tata, Bu Dar. Kira-kira mana nih yang lebih enak? Lebih asiknya gimana nanti kita, Bu? Bu Tata aja. Bu Tata aja. Oke, Bu Tata. Bu Tata, kita kan ini dengar Ibu sudah sampai ke benua Australia. Nah, bisa cerita, Bu? Di sana tuh ngapain sih, Bu? Hebat betul sih, Bu, ini. Nah, ini saya bingung kita nih. Ya, guru-guru lain, ayo kita semangat juga punya apa? Ibu mimpi nggak dulu waktu sampai ke Australia itu? Mimpi sih cuma menghayal. Oh, menghayal dan mimpi. Anak-anakku, seperti yang saya pernah sampaikan, ayo kita berhayal, bermimpi, mimpi yang besar, Bu ya. Benar. Mimpi yang besar supaya memang nanti itu benar-benar didengar oleh Tuhan. Benar. Ya, dan ini terbukti guru kita SMK Negeri Menghayal. 7 dengan hanya menghayal bisa sampai ke negeri kanguru. Ibu bisa cerita apa Ibu yang Ibu kerjakan di sana, Ibu? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Ya. Bams. Semangat. Ya, alhamdulillah kita bertemu di sini ya. Sedikit mungkin kisah ataupun pengalaman Ya. ya. Jelas balik dulu. Kelas balik beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa tuh? Tahun berapa, Bu? 2018. 2018. Papa. Oh, Udah lama masih hangat, masih sebenarnya. hangat. Cuma alhamdulillahnya SMK 7 masih menjadi sekolah Bridge ya. Nama sekolah Bridge adalah sekolah yang punya kemitraan dengan sekolah di Australia. Nah, jadi ini adalah program Asia Education Foundation Ya. bersama kedutaan kedubes Australia yang ada di Indonesia, dan yang di sana juga mereka punya program namanya Bridge Partnership School. Nah, program itu biasanya tiap tahun, Pak. Ya, tiap tahun. Jadi mereka memilih sekolah-sekolah yang mendaftar ya. Memang ada pendaftarannya. Oh, dibuka pendaftaran. Dibuka pendaftaran sekolah. Itu semua guru ikut. Boleh. Bidang apa, mapel apa saja? Ya, bidang mapel apa saja. Jadi gitu. nanti ketika ada dikirim berita itu, kemudian nanti guru sekolah mendaftar, nah nanti diseleksi. Oh, seleksinya ya. Diseleksi. Gimana seleksinya, Bu? Itu beratkah seleksinya? Yang nyeleksi kan dari sana ya, Pak Dari ya. sana, Nah, kalau yang pas di SMK 7 waktu itu dari kedubesnya ada datang 2 orang, ya, 2 orang langsung wawancara. Ya, wawancara. Dan itu wawancaranya pakai bahasa Inggris lah. Wih, jago nih bahasa Inggrisnya nih pasti nih. Kita belajar nanti ya. Ya. Sebenarnya gak jago kali sih, Agak gak jago-jago banget. Cuma ya kalau pas dadak atau darurat itu bisa emergency Emergency pasti keluar itu ya. emergency
Iya, jadi Hmm. waktu itu eh, Pak Anam ya, karena memang beliau guru bahasa Inggris ya, Oh iya, almarhum almarhum luar Anam. biasa Pak Anam ya. Nah, beliau memasukkan 4 guru ya kandidat waktu Oh itu. gitu. Jadi dari masing-masing program. Ah, oh. Nah, jadi pas di Iya. tes itu memang kita ditanya sebuah kasus, misalkan kalau kasusnya seperti ini, karena nanti kan eh, ibu akan tinggal di sana, tinggal di rumah orang apa rumah guru gitu kan. Hmm. Terus nanti kalau kejadiannya seperti ini apa yang ibu lakukan? Itu Oh ditanya gitu. seperti itu. Terus ya kemudian menceritakan siapa kita pakai bahasa Inggris. Bahasa Nah, Inggris. sebenarnya simple aja. Ah. Cuma cuma ya kalau nggak latihan ya Ya betul, betul. nggak Persiapan, latihan, perlu persiapan. kita nggak persiapan ya mungkin nggak bisa gitu ya. Hmm. Nah waktu itu persiapan saya saya tuh kan gimana kayak apa ya, mau persiapan cari-cari tuh nggak ada juga. Akhirnya saya cari wawancara tes wawancara guru. Oh, terus guru. Wawancara guru. Jadi beli bukunya itu. Iya Pak, di Oh, YouTube. di YouTube. Oh, cari-cari itu. Tes wawancara guru, tapi yang saya suka tuh India Pak. India, maksudnya Ya versi India. versi India. Versi India, karena bahas kok menurut saya ya orang India kalau ngomong tuh saya senang Ya. dengan accent mereka itu saya senang Masih gitu. bisa mengerti kita. Iya, ngerti. Masih bisa. Jadi saya pakai itu dan subhanallahnya Hmm. soal-soal yang ditanyakan itu keluar Oh, dan gitu. sama persis. Saya bilang kok sama persis ya pertanyaannya Mas. Saya nggak percaya gitu kan. Jadi memang itu udah rezekinya kali ya Bu ya. Iya, Pas yang dilatih itu yang dipelajari mungkin dipelajari. keluar. Iya. Oh. Itu saya catat ya, karena saya bahasa Inggrisnya ya gitulah seperti itu saya bilang. Seperti apa sih Bu? Oh sudah hebat nih, udah sampai ke luar negeri. Jadi saya tulis soalnya dalam bahasa Inggris, saya tulis, udah saya hafal nih. Oh gitu. Saya hafal tuh saya ubah mana yang kira-kira menyesuaikan lah kan pelajaran saya kan pemrograman dasar waktu itu ya. Menyesuaikan dan alhamdulillah pas sekali pas bertanyanya itu sesuailah dengan yang saya hafal. Masya Allah. Oke. Jadi segala sesuatu enggak ada yang ya, enggak ada yang kebetulan ya. Itu pasti sudah diatur Tuhan Bu ya. Benar Itu sekali. dia. Benar sekali. Itu memang sudah direncanakan sama ini kamu bulan ini, tahun ini dan sebagainya sudah mungkin punya catatan tersendiri Tuhan itu ya. Sudah. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita yang lanjut Bu ceritanya Bu. Berapa lama di Australia Bu waktu itu? Iya, lebih kurang 21 hari Pak. Lebih kurang 21 hari kita datang itu kalau nggak salah tanggal 19 ya, 19 Agustus 19 Agustus. 2018. Itu setelah berarti ya kemerdekaan ya? Iya, maunya saya pikir 17 Agustus di sana bisa upacara di sana ya gitu. Asik Bayangin ya. kayaknya asik nih. Nah, ternyata jadwalnya itu tanggal 18 kita kumpul, kita berangkat malam ya, waktu itu jam 11 malam. Nyampe di sana itu sekitar jam 7 pagi lah kalau nggak salah saya. Oh iya. Ya di tanggal Berapa rombongan, berapa orang Bu? 19. 18 orang Pak. 18 orang ya? Se-Indonesia ya? Kita gelombang kedua. Oh gelombang kedua. Gelombang pertama itu kalau nggak salah di bulan Februari ya, Februari apa April gitu. Oh gitu. Nah kita dapatnya yang di gelombang kedua di bulan Agustus. Memang waktu itu peralihan ya dari musim dingin ke musim kayak bulan Agustus musim apa? Di sana itu masuk musim semi, musim semi semi ya? Ya masih musim dingin ke musim semi. Nah pengennya tadi kan bisa upacara gitu. Nah ternyata Allah kasih lain, Allah kasih sholat Idul Adha berjamaah di sana. Masya Allah, saya senang banget ya, karena kebayang bisa ketemu sama muslim yang lain di Kudubes. Jadi kita sholatnya di Kudubes. Saya kan nggak tahu di sana masjidnya di mana. Oh, iya, kita ngikut aja kan, ketua program ya. Jadi kita ke sana, kita ke kedutaan besar di Sydney. Oh di Sydney, Sydney. oh di Sydney. Di Sydney.
Itu sholat Id, habis itu langsung kita dibawa jalan-jalan ke museum virtual, terus ada ke apa kayak model DPR-nya gitu ya. Oh ya, DPR. parlemennya. Ya, parlemen. Kita ngelihat ada debat waktu itu, senatornya ada debat. biasanya itu. Ya, betul. Oh. Ada debat di situ, Masya Allah. Itu keren banget ya. Nah, habis dari situ kita baru dikasih materi pembekalan untuk kita nanti di lapangan. Ya. Bu, kita mundur sedikit. Saingannya berat nggak yang para pendaftar dari kota mana aja? Katanya waktu itu apply yang masuk itu katanya ada 1.000 sekolah ya kalau nggak salah. Sekolah yang masuk, yang dipilih berapa? Masuk 18 sama 18. Wih, banyak juga ya? Iya. Yang daftar itu. Iya, 3 sekitar kurang lebih 40 orang ya. 40 orang itu ya? Kan satu sekolah ada 22 Pak. Sekitar 20 sekolah. 20 sekolah. 18 sampai 20 sekolah deh. Ya, namanya yang diterima. Ya, sehingga saya seperti itu ya. Seperti itu. Dan ini masih berlanjut ya, maksudnya mereka sampai sekarang ini. Mereka kemarin yang terakhir kita ada lihat betul. Iya. Seperti itu. Di SMA 7 ada mengutus lagi nggak nih? Yang untuk tahun ini? Belum ada, karena dia satu sekolah itu sekali aja. Sekali aja, tapi keanggotaan kita terus. Terus berlanjut. Ya mudah-mudahan nanti ada programnya lagi yang mau ayo teman-teman guru, kita semangat, kita kejar. Bu, nanti kalau ada informasinya Bu ya, kita dibagi. Saya mau tahu kita juga bisa ya. Ya, guru ya, banyaknya guru-guru muda juga ini. Semangat, lanjut Bu. Gimana? Nah, lebih kurang 5 hari ya kita pembekalan. Setelah itu kita langsung ditempatkan ke daerah masing-masing. Ya, langsung dibagi. Pencar. Nah, teman-teman ada yang pakai pesawat, ya ada yang pakai kereta. Kebetulan kita jalan darat, jalan lumayan termasuk dekat. Kemana itu, dari Sydney ke Aladalan. Aladalan. Daerah New South Wales, Australia. NSW. New South Wales. New South Wales. Ya. Jadi kalau lihat di peta itu dia di pinggir dekat pantai. Ya, di pinggir pantai. Ya, di sana. Ternyata, lumayan jauh kita. Berapa jam tunggu dari Sydney ya? Dari Sydney ke itu sekitar 4 jam apa ya? Jauh ya? Sekitar begitulah. Itu dengan almarhum Pak Anam sudah pisah itu ya? Masih bareng. Kita bareng. Sama sekolahnya. Satu sekolah ya? Satu sekolah. Jadi yang bawa kita namanya James, ya. Kan kita di sana guru partnernya John sama James. Hai John, James. Nanti kalau lihat ini, nanti Bu dikirim ke sana Bu, supaya kita bisa. Ya Bu ya. Salam kenal Mr. siapa? John. Mr. Jones dan James ya. Salam kenal dari Pak Bams ini dan Ibu. Saya boleh dong sana. Iya. Jadi yang Pak John masih di Aladala, masih di sekolah Wahes namanya ya. Sekolah masih di sekolah Aladala itu. Kalau yang Bu Jen udah pindah. Sudah pindah. Jadi itu sekolahnya tingkat elementary, SD atau kalau di Indonesia? SMP, SMK? SMP, SMA. SMP, SMA. Nah, cuma sekolah kita ini mitranya dengan SMP, jadi SMP di sana. Makanya mungkin ada sedikit gap gitu ya. Jadi karena pelajaran bahasa Indonesia di sana itu di kelas 1 Pak. Di kelas 1 SMP. Bahasa asingnya mungkin ya? Iya. Kalau di sini. Kelas kelas 1 aja. Setelah itu enggak. Jadi yang mestinya kan kita maunya kan sama SMK, SMA-nya gitu kan. Nah, tapi ternyata di sana SMP. Terus waktu ininya juga kayak waktu libur dengan kita agak sulit memang untuk menyesuaikan. Nah, akhirnya saat ini kita hanya bisa ngikutin kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bridge ya, seperti kalau kayak kemarin ada seminar-seminar gitu ya. Jadi tapi nggak hanya satu sekolah, ke beberapa negara juga. Ada kemarin itu sama negara Filipina, kemudian
ke Malaysia. Begitu. Nah Bu, untuk guru-gurunya itu apakah kerjasamanya pas tempoh hari Ibu kesana dengan Pak Amam? Apakah hanya orang Indonesia, guru Indonesia itu ada beberapa negara yang ikut di dalamnya? Memang khusus untuk Indonesia aja itu ya? Sementara Oh, Indonesia, Indonesia. tapi kalau yang lain ada, maksudnya yang Malaysia dengan Australia ada. Oh, udah digabung. Enggak. Oh, masing-masing anunya Masing-masing, ya. iya. Saya ada lihat yang Malaysia dengan Australia. Kemudian yang apa namanya Thailand kalau nggak salah ya, Filipina dengan Australia ada. Oh, Jadi gitu. kayak Asia. Iya. Asia. India India. juga ada. Oh iya, dia banyak. Iya. Kayaknya kalau pas lagi webinarnya itu kita gabungnya sama beberapa negara. Untuk yang kerjasamanya sampai sekarang ini berarti keterlibatan SMK 7 apa tuh Bu? Dengan yang sekarang ada informasi webinar gitu kita ikut di dalamnya gitu ya? Ya, itu saja sampai saat ini hanya bisa seperti itu. Ya, Karena itu luar biasa tadi itu. untuk langsung ke sekolah WAES-nya ya keterbatasan ada gap pertama. Ya, Ada gapnya, terus yang kedua keterbatasan ini waktunya yang kadang kita agak sulit menyesuaikan. Seperti itu. Jadi pas mungkin sana lagi sibuk, ini agak sedikit santai, jadi menurunkannya kita pas lagi ulangan, lagi udah bisa atau libur, kita beda waktu liburnya. Iya. Ya, alhamdulillahnya ya kita masih tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan webinarnya. Itu anak-anak ikut serta? Siswa. Ya, siswa kita. Yang kemarin bulan berapa ya? April sama Oktober ya. Itu setiap tahun ada Pak. Oh, setiap tahun ada. Memang. Tahun ada. Jadi pakai online ya? Online. Sekarang sudah tidak ada batas waktu. Iya, betul. Tapi pengennya sebenarnya maunya offline ya. Ayo kita online. Ayo rame-rame nambung dulu kita. Nah, saat offline itu anak-anak pakai bahasa Inggris ya? Pasti ya? Online offline, ya, online. Jadi anak-anak tuh bisa Bu ya? Iya, alhamdulillah SMK 7 ini siswanya keren-keren ya. Saya bilang keren-keren. Jadi ada beberapa siswa di SMK 7 yang memang mereka bahasa Inggrisnya udah gitu. Seperti itu. Oke, lanjut dengan pas di sana ya. Ya, di sana ya. Pas di sana itu saya dengan Ibu Jen ya, dengan Mbak Jen. Yuk Jen. Kalau siapa Pak Anam itu sebenarnya dia sama John. Nah, cuma karena waktu itu John istrinya barusan habis melahirkan. Nah, dia bilang dia khawatir Pak Anam nanti terganggu dengan tangisan bayi, bilangnya itu. Nah, akhirnya Pak Anam dititipkan ke guru, kalau nggak salah guru fisika. Guru fisika yang lain. Nah, di sana beda rumahnya ya, dan lumayan agak jauh gitu. Jadi tinggal di situ ya? Ya. Homestay-nya di situ? Homestay-nya. Langsung terjun di budaya mereka ya? Dan saya merasa beruntung sekali gitu, karena yang ini pintar bahasa Indonesia. Iya, yang Mbak Jennya pintar bahasa Indonesia. Karena memang setiap tahun mereka itu kalau liburan, mereka ke Raja Ampat. Ya, sama mamanya, sama bapaknya. Terus mereka lumayan lama pernah tinggal di Pulau Rote. Lancar bahasa. Jadi ya lumayan enak lah gitu. Dan memang kata pengelola bridge-nya itu memang dicarikan kemarin mana yang agak kurang bahasanya gitu kan. Maksudnya yang bahasa maksudnya dicarikan yang bahasa Indonesianya lumayan bagus. Saling share lah. Tapi ya memang ketika kita di sana, karena faktor kebiasaan ya Pak, hari-hari kita dengar, hari kita ngomong, mau nggak mau kita harus ngomong kan. Terpaksa itu harus dipaksa. Emergency jadi keluar ya, gitu kan. Betul. Jadi sama ibunya, nah kebetulan ibunya bahasa Indonesianya belum bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi ya mau nggak mau saya harus harus akhirnya
berjuang juga untuk Iya. oh, Dan ya, alhamdulillah misalnya kita sharing masakan gitu ya. gitu Dia ya. tanya kamu mau masak apa? Dia bilang ayo masak masak apa rendang gitu. Aduh, sayangnya saya belum bisa masak rendang. Saya bilang saya masak nasi goreng gitu. Karena bisanya nasi goreng jadi saya masak nasi Ajak goreng masak lah. ajak masak kangkung, Bu. Ada kangkung nggak di sana? Kayaknya enggak. Oh, nggak ada ya? Ada ya? Ada deh. Jadi di sana itu ada supermarket Heeh. yang apa namanya Menarik ini ya. kayak Asia gitu nah Pak. Heeh. Jadi kayak kita kalau kita ke SCP itu kan ada Oh ya, khususnya bagian ya. bagian khusus apa namanya barang-barang Asia di sana tuh ada kayak apa ya? Pokoknya kayaknya semua ada deh. Jadi gini ceritanya, saya tuh waktu itu eh, apa ya masuk angin ya ceritanya masuk angin. Ini kayak mana nih udahlah di sana itu waktu itu 5 derajat apa ya. Ush. Pas datang itu malah lebih dingin lagi kan. Nah, itu Ya. pernah lihat pas di Aladala tuh masih 5 derajat. Aduh, ini nggak bisa ngapa-ngapa, rasanya tuh nusuk sampai tulang ya kan. Jadi kayak mana ya? Akhirnya saya beli waktu itu saya ada beli jahe. Heeh. Di waktu di sini tuh saya ada beli jahe. Sebenarnya saya mau bikin air jahe saja gitu. Nah, saya tuh maunya campur pakai kayu manis Ya, gitu betul, kan. betul. Saya sama mamanya nah itulah kan saya nggak tahu itu namanya cinnamon. Awalnya itu saya apa namanya saya tuh bilang whitewood sorry apa namanya kayu manis manis apa bahasa Inggrisnya Sweet. sweetwood saya bilang sweetwood. Ibunya bingung kan apa sweetwood sekali akhirnya saya lihat di internet cinnamon yes cinnamon. Dia buka kan Pak, dia bilang oh ada di sana. Saya buka di lemarinya Heeh. is Complete. cengkeh ada, pala ada, Rempah-rempah. semuanya rempah-rempah aja. Makanya dia bilang kamu mau kecap? Kecap juga Iya. ada, masya Allah. Saya bilang kalah nih kita. Ya alhamdulillah karena ada bumbu-bumbu semua, saya bisa bikin kalau bahasa di sini apa serbat ya. Serbat ya. Serbat. Saya bikin serbat dan ternyata jahe itu bisa bikin apa namanya badan kita tuh lebih hangat, terus bisa menyesuaikan langsung cepet gitu, menyesuaikan dengan suhu yang ada. Iya, jadi nggak kedinginan lagi. Adaptasinya gimana Bu dengan dengan keadaan kan berbeda kan? Iya, se-culture ya. Ya. Memang kita waktu pembekalan itu kita dikasih beberapa materi ya, salah satunya se-culture itu. Banyak ya contoh misalkan kadang orang kalau di sini kan kalau ciuman itu tabu ya Pak ya. Betul. Nah di sana itu kita nggak usah heran kalau ngelihat orang ciuman pelukan gitu. Mereka itu nggak tabu karena memang udah budaya mereka ya. Mereka tidur bersama belum menikah udah budaya mereka. Jadi ya karena udah kita dikasih tahu ya no comment lah kan kita udah dikasih tahu kan kita nggak bikin ompus sih nggak kayak gitu kan karena kita udah dikasih tahu. Jadi banyak kita menemukan ya di mana-mana ya di jalan di mana ya orang ya di sana dengan enaknya gitu kan ya beda dengan kalau kita di Indonesia. Nah Bu, budayanya itu kan budaya masyarakat. Kalau budaya sekolah gimana itu? Kita cerita dulu gimana. Iya, tapi sebentar Bu ya, jangan lupa nanti di subscribe namanya Bu ya, di subscribe, bunyi loncengnya. Apalagi Bu? Apalagi ya? Pokoknya itu dah. Silakan nanti beri komen-komen. Nah, ini Bu lanjut Bu. Oke. Dengan budaya belajar. Iya. Di sana itu kalau kita kan bisa sambil ngemil ya kalau ngajar ya maksudnya di ruang kerja kita kita bisa sambil ngemil ya. Nah kalau di sana enggak, mereka punya ruang khusus untuk makan. Jadi nggak boleh tuh di meja makan itu di meja kerja kita tuh ada makanan tuh nggak boleh. Kalau kita ada makanan sambil makan ya kan. Nah di sana nggak boleh. Jadi benar-benar bersih meja ini memang meja khusus untuk kerja. Jadi nanti ada waktunya untuk break semua langsung menuju ke ruang makan. Nah di sana guru-guru kan pada bawa bekal tuh. Nah ada yang manasin bekalnya, ada yang bikin susu, bikin apa yang sudah ada di dapur mereka, ada yang mereka bawa sendiri, ada yang memang disediakan sekolah kayak gitu.
Nah, di situ tempat mereka ngobrol bareng. Habis itu waktunya langsung balik lagi. Iya, iya, iya. Nah, terus yang untuk sekolah, Mm-mm. ya di sana itu masuknya itu kan sekitar jam 8 ya. Saya sekitar jam Jam 8. 8, betul, Ya, betul. jam 8 Aktivitasnya itu jam 8. gurunya dulu yang masuk. Jadi Hmm. nanti sekitar seingat saya itu ya jam 9 itu baru masuk kelas ya. Hmm. Apa jam 8 lewat, pokoknya ada space waktu untuk guru mempersiapkan materi. Guru mempersiapkan materi. Mm-mm. Baru gurunya masuk. Ya, jadi memang jamnya itu sedikit berbeda. Memang agak siang kalau kita jam 7 ya. Ya, betul, Saya bilang, betul. John, kami jam 7, John. Aduh, kalau jam 7 katanya, aku masih tidur. Masih selimutan. Iya, kan beda memang. Jadi, apa namanya, waktu apa namanya tadi, persiapan untuk Ya, ya. guru ngajar. Memang benar-benar guru itu sudah siap. Belajar. Kayaknya waktunya tuh sebentar banget ya belajarnya. Gitu ya. Iya, Bapak waktu itu ikut. Saya sebenarnya pingin juga ke Australia sih. Makanya Oh, gitu. dia pura-pura dalam tahu. Aduh. Iya, jadi pas di sana. Ini bagiannya ibu nih hari ini pokoknya nih. Nanti gantian. Oke. Jadi apa namanya, waktu belajarnya itu cuma sebentar dan tidak lama ya. Termasuk pelajaran pemrograman waktu itu saya lihat saya masuk ke SMP ada ya, ada pemrograman, bahkan Oh. mereka tuh suruh pilih Pak. Jadi ada apa namanya, job sheet. Job sheet mereka suruh pilih mana job sheetnya, mau pilih yang bahasa Pascal, bahasa C, atau ada 3 bahasa saya ingat itu. Satunya Python apa? Ini ada 3 bahasa. Mereka itu sekelas SMP ya? SMP. Kalau nggak salah itu kelas 3. Kalau nggak kelas 2, kelas 3. Ya. Jadi saya melihat, oh ternyata mereka masing-masing mengerjakan. Jadi itu sebentar aja, habis itu kok sebentar aja udah pulang gitu. Kayaknya cuma berapa menit sih? 40 menit. Kita berapa sih? Kita belajar berapa menit? Kita belajar sejam ya? Sejam. Nah, mereka itu sebentar banget, rasanya saya udah keluar. Udah keluar sebentar banget. Iya. Terus apa lagi, Pak? Itu di sana kan itu kan pelajaran SMK. Kalau di sini ya. Itu mereka itu pilihan atau wajib memang di. Ya. Mereka itu sepertinya modelnya pakai pilihan. Apa namanya? Model mana yang milih pelajaran ini seperti orang kuliah. Nah, nanti masuk ke gedung ini, ruangan ini. Jadi kayak rolling gitu. Jadi nanti moving class. Ya, moving class. Tapi dipilih kayak model apa namanya? Pilih yang kayak model kita kuliah. Nah, kita kuliah jadi dipilih mana mata kuliah yang diambil. Seperti itu. Terus budaya yang di sana itu memang ada beberapa budaya patut kita contoh. Patut kita yang contoh. positif kita ambil. Ada. Betul itu. Iya. Salah satunya adalah apresiasi. Saya senang banget pas di sana. Saya belajar apresiasi di sana. Iya. Jadi walaupun sedikit itu mereka mengapresiasi sekali. Iya. Jadi misalkan apa namanya, ngasih sesuatu ngasih sesuatu meskipun kecil, kayak itu tuh saya ngasih kopi saset gitu ya, saya bawa dari Indonesia. Saya kasih ini, saya bilang supaya badan segar gitu kan. Terus mereka terima kasih itu, thank you-nya itu bukan makasih ya, kalau kita kan makasih ya gitu ya kan. Mereka enggak, makasih kayak gitu, pakai model ekspresi. Nah, harus diekspresikan gitu. Kemudian apa lagi ya, dan tidak hanya satu orang, saya pikir cuma satu orang yang begitu. Nah, ke beberapa orang, ada ibu-ibu saya kasih bros bunga waktu itu, dia juga begitu sih, makasih ya, makasih banyak kayak gitu, thank you much kayak gitu. Menghargai betul ya. Banget ya, itu yang patut kita contoh ya. Apapun pemberian memang begitulah harusnya ya. Betul. Apapun pemberian kita
menghargai, Iya, betul. harus menghormati. Walaupun kadang-kadang kita tuh udah serp dikasih barangnya, tapi penerimaan kita tuh Ya, yang harus kita harus kita mengekspresikan penerimaan, apresiasi ya. Apalagi misal oh ya, kemarin di sekolah itu ada guru-guru yang berprestasi betul. Nah, guru-guru yang berprestasi itu kan pas saat makan tadi, pada saat ngumpul makan, nah disitulah kepala sekolahnya, kepala sekolah bukan pas waktu itu wakanya lah ya, wakanya waktu itu yang mengapresiasi guru yang juara ikut kegiatan atau apa gitu. Nah, jadi wah seru gitu. Nah, mereka tuh benar-benar kayak saling memotivasi gitu. Ya, itu yang keren banget. Keren banget. Bu, pertama masuk di lingkungan guru-guru di sana, perasaan Ibu gimana? Itu dengan Pak Anam almarhum sama ya, Mas? Bareng. Itu perasaan gimana, Bu? Ada perasaan, saya nih bisa nggak sih? Ada mindernya nggak, Bu? Atau ini malah hebat aku masih kan gitu kan? Insecure, betul. Tapi memang ya sama aja gitu ya. Jadi mereka datang, mereka menyapa. Jadi maksudnya selamat pagi gitu. Mereka datang menyapa dalam bahasa Indonesia. Selamat pagi gitu. Mereka datang terus ada, selamat pagi Ibu, apa kabar? Baik. Dia langsung cepat pergi. Kenapa dia pergi? Saya bilang kan saya mau ngomong sama dia mau ngomong ke bahasa Indonesia gitu kan. Ternyata dia cuma, kata Jen, dia cuma bisa itu aja ngomongnya. Dia takut ditanya banyak. Kayak kita juga mau ditanya takut. Bener. Masya Allah. Nah, banyak yang dikenalkan, terus apa namanya, ya intinya mereka menerima dan senang banget gitu. Kan kita ada jadwalnya ya. Nah, ada jadwalnya, kemana kegiatannya apa. Ya, jadi kita dikasih nanti ini sama siapa gitu ya. Jadi masuk di kelas, kalau Pak Anam kebetulan masuk di kelas bahasanya ya. Nah, saya waktu itu dampingin aja. Gitu. Kita ya yang ringan-ringan lah, kan ngajarin nyanyi bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, sama saya lebih banyak survei ya. Jadi apa namanya, melihat bagaimana dinding mereka, dinding apa namanya, kelas mereka itu penuh, Pak. Maksudnya dengan hasil karya. Jadi ya tempel gitu. Benar. Semua hasil karya itu ditempel di dinding. Jadi hasil karya. Jadi kalau apa namanya, kalau mungkin dulu kan kita nggak boleh nempel-nempel ya, harus bersih gitu ya. Nah, kalau dipaku aja nggak boleh. Nah, di sana itu hasil karya siswa ditempel. Jadi benar-benar menghargai, kata mereka menghargai hasil karya siswa. Itu pakai apa nempelnya supaya nggak rusak? Nah, saya belajar juga di situ. Ada yang namanya glutek. Dari sana. Glutek. Jadi lem gitu. Kayak permen karet. Jadi dia bisa nempel di kertas. Dia tidak merusak dinding. Jadi seperti itu. Bu, cari Bu, kita di sini ada Pak, ada di toko-toko, ada ya? Di toko-toko apa namanya, toko buku ada. Jadi dari situ saya tahu, ternyata kalau mau nempel pakai itu, jadi aman di dinding. Iya, betul. Dan jadi dindingnya memang cantik jadinya, jadi banyak hasil karya siswa. Warna-warni gitu kan, jadi menarik. Apalagi yang sampai ada yang model gantungan. Kita kan kalau pas lomba aja baru kita pasang ya kan. Nah, itu enggak. Lomba antar kelas. Antar kelas aja baru kita pasang. Seperti itu. Apalagi Pak? Terus gini, saat di Australia, di mana Aladula ya? Aladala. Itu jalan-jalan ke wisata nggak? Di sana, Bu? Wisata. Apa di wisata yang kemarin? Sempat itu? Selain di pantai ya, ke pantai, kemudian ke Kanguru ya? Kanguru, ya. Ke Kanguru di situ. Tempat pengembangan peternakan. Ya, ada di sana. Nah, di sana itu jalan, meskipun jalan hutan, itu bagus sih. Iya, maksudnya kalau kita kan ya makadam ya jalannya, jalan bebatuan, tapi di sana itu udah aspal semua. Bahkan saya ini semak-semak kok. Semak-semak udah ada jalannya gitu, dan di situ aman. Di situ aman. Jadi kita sempat waktu itu
Saya bilang saya kurang sehat ya, saya bilang bisa kamu mau obat atau apa? Enggak, saya bilang saya mau minta diajak jalan kaki aja, saya bilang maksudnya biar Supaya keringat keringat, aja. betul. Nggak, keringat nggak keluar di sana. Iya, jadi saya ikut jalan. Nah, mereka kasih ada rute yang masuk ke apa namanya, ke semak-semak itu, tapi ada jalan aspal di situ. Kayaknya harus tetap ada peringatan, misalnya kan di sana ular Australia itu juga ganas-ganas. Dan syukurnya saya nggak tahu berita. Oh, Kalau tahu berita itu saya nggak mau. Saya bukan saya sih, saya cuma nonton juga sih, sebenarnya diingatkan kalau ada di semak-semak itu bahaya. Ya, saya nonton di channel itu loh, channel apa sih, National Geographic kan itu. Gitu ya. Kan bapak reporternya. Asik ya. Berarti semua perjalanan dari mulai berangkat sampai pulang free. Nah, minum dulu ya. Ini saking tahu saya minum dulu. Silakan Bu, minum dulu. Aduh, sampai cuacanya cukup dingin jadi ini akhir aja Bu ya. Nggak ada yang lain ini soalnya. Nanti saya minta supaya bisa diisikan yang berwarna ini, kayaknya nggak berwarna nih air ini Bu. Nanti saya minta yang merah atau hijau lah ya. Lanjut Bu. Untuk Pak Anam gimana almarhum waktu itu ya? Memang Pak Anam posisinya sebagai guru bahasa Inggris ya. Jadi cukup. Dengan teman-teman yang lain gimana? Guru-guru lain yang ikut serta? Karena kita udah ketika dipisah itu kita nggak ketemu lagi. Oh, ketemu lagi ya? Nah, ketemu pas balik kita baru ketemu lagi untuk laporan. Jadi masing-masing itu 2 orang ke Aladula, jadi contoh. Yang lain ke B. Oh gitu. Iya. Jauh-jauh mereka. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Jadi ada komunikasi Bu ya? Nggak ada, kalau udah sibuk. Udah sibukan gitu ya. Sibuk Di masing-masing. pagi datang sekolah, siap-siap, pulang jam berapa itu? Di sana pulangnya jam 2 Pak. Jam 2 ya? Jam 2. Nyampe di sana ya kita langsung diajak jalan-jalan. Wah itu harus itu. Saya juga pernah dengar sih, begitu datang harus jalan-jalan tuh, saya dengar begitu. Dibilang Ya. Biar nggak jenuh. Biar nggak jenuh. Mumpung. Nah, kan kemarin waktu pas pembekalan itu memang ada katanya fase-fase. Fase-fasenya itu dibilang nanti akan ada fase sedih, fase merasa gitu. sendiri gitu ya. Nah, alhamdulillah pas di sana itu saya tidak melewatin fase sedih itu. Kayaknya bahagia terus. Gitu terus. Toto udah selesai. Kurang rasanya ya. Pengen melanjutkan lagi. Iya. Kayaknya kayak saya rasa 1 minggu lagi deh gitu kan, biar ngomongnya jadi benar-benar lancar ya. Ya betul. Jadi ini Bu ada cerita Bu ya. Ini teman saya cerita ini ya. Cerita pada saat di sana teman saya beliau itu karena teman saya itu ada short course, jadi semacam kuliah itu teman saya kan. Jadi harapannya kita nggak usah lulus sudah, biar kita ngulang lagi di sini short course-nya. Jadi teman-teman itu begitu, yang saya dengar begitu ya. Yang saya dengar, jadi mereka apa ya, mimpi mereka itu memang terwujud di sana. Jadi mereka, ayo kalau bisa diperlama lagi sudah gitu. Ibu sempat gitu juga ya? Ya sempat, karena pengen bahasanya itu Pengen bahasa maksudnya untuk memperlancar. Tapi kalau ingat keluarga ya pengen. Ingat keluarga, jangan lupa yang punya keluarga tetap ingat anak, ingat suaminya, ingat istrinya. Ketika ditinggal anak-anak gimana Bu? Senang banget karena ibunya tak asli, senang banget. Supaya jadi pemicu mereka nanti ya. Bener. Supaya mereka punya semangat, nih mamaku sudah sampai ke Australia nih, aku juga nih. Iya, jadi mereka biar bahasanya juga mereka bagus gitu. Iya, biar betul. ada semangat mereka, motivasi mereka. Nanti kalau bisa bahasa, bisa keluar negeri nih ya. Itu sisi positif yang kita ambil. Dengan suami gimana? Ya sama Pak, suami juga senang banget. Senang banget. Saya kemarin itu kan awalnya ini ikut nggak ya? Saya bilang, Mas ikut nggak nih? Nanti kalau lulus malah jadi berangkat gitu kan. Udah katanya, ikut aja, tes aja. Gitu ya? Udah lah kok lulus. Padahal Bu ada yang baru-baru ini kan yang kita di WA tuh di grup itu. Ada yang ke
Korea ini ibunya sebetulnya pengen ikut loh. Saya yakin kalau ibu dan Bu Tata, saya panggil Bu Tata, kalau udah ikut pasti lulus nih. 3 bulan itu Bu, kenapa nggak daftar? Kelamaan katanya. Ya maunya kalau ada yang program Shortcut aja ya. aja. Pendek-pendek aja lah. Ya, karena kan ya sudah beda ya. Iya, beda-beda. Sudah beda ya, sudah mungkin banyak tanggung jawab kita ya. Punya tanggung jawab. Nanti yang kalau di sekolah ditinggalkan juga tanggung jawab di sekolah kita kan terbengkalai, kasihan anak-anak Siswa, iya. siswa. Tapi sudah bisa sampai ke teman-teman Korea kemarin. Teman saya juga ada Bu yang ikut sih Bu. Ini cerita juga sih. Teman kemarin di grupnya teman, diumumkan, ayo ikut semua. Pada semangat. Tapi saya lihat di grupnya teman itu yang lu 1 orang ya. Selamat. Teman di SMK 6. Oke Pak Pur, selamat bisa ke Korea ya. Luar biasa. Oke, jadi mimpinya ini pasti dimimpikan oleh semua guru ya. Bisa sampai ke luar negeri untuk nambah pengetahuan, upgrade ya. Jadi kalau ada informasi, ayo teman-teman guru sikat aja itu, hantam aja. Hantamnya maksudnya apa? Ambil aja kesempatannya, tesnya ya Bu ya. Sambil kita saat ini persiapan bahasa. Persiapan kita bahasa. Semangat ya teman-teman, kita ngomong nggak apa-apa, kita salah-salah. Ada tempo hari Bu, Pak Nancy sempat itu mengajak, ayo kita berbahasa khusus hari apa gitu kan? Ya, harusnya seperti itu. Gitu ya Bu ya. Pengennya kalau bisa dibuatkan di hari apa, kita bisa ngomong bahasa Inggris gitu kan ya. Tapi akhirnya endingnya malah diam-diam. Pakai bahasa batin akhirnya, dibatin aja. Diam. Bahasa isyarat. Oke. Ini pertemuan kita yang sangat luar biasa, sangat asik, santai. Podcast SMK Negeri 7. Jadi tolong nanti di-subscribe, bunyikan loncengnya, kasih komentar-komentar supaya nanti kedepannya lebih bagus. SMK Negeri 7 punya podcast dan bahkan nanti media-media sosial lainnya yang kita bisa kerjakan di ini tempatnya kita sama-sama. Perlu kita gantian ya. Oh, saya jadi host, jadi tamunya. Oh gitu. Jangan nggak enak ya. Diam-diam menghanyutkan. Oke, gitu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya ya Pak Bams, biasa anak-anak panggil Pak Bams. Jadi dengan Ibu Tata, kita ketemu lagi di podcast berikutnya di waktu yang sama dan kesempatan yang indah. Semoga kita sehat semua. Terima kasih banyak. Silakan Ibu pamit di depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.